Skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan atau TC pada tanggal 20 Desember mendatang. Dan sebelum TC tersebut, tanggal 10 Desember nanti jadi deadline pendaftaran pemain di Piala Asia 2023 yang akan digelar pada bulan Januari 2024. Aiver dan Marcelino diprediksi akan tersedia pada TC nanti. Kabar baik diberikan oleh klub Aiver Yender FC Utrecht pada Jumat 8 Desember 2023. Dalam unggahan di fitur Instagram Story terbaru, terlihat pemain Utrecht tersebut masuk ke lapangan untuk menjalani sesi latihan. Hal yang sama juga terjadi pada Marcelino Ferdinand. Marcelino sudah mengikuti latihan bersama KMS Cadenza. Dia kemungkinan besar akan dipanggil oleh Sintayong untuk menjalani TC skuad Garuda. Seperti diketahui, masalah lini tengah sempat dikeluhkan oleh Sintayong pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada saat menghadapi Irak dan juga Filipina. Pelatih asal Korsel ini sempat menyampaikan bahwa hadirnya Marcelino bisa menjadi pembeda di lini tengah. Nathan Chueon menjadi salah satu pemain keturunan yang dipilih langsung oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan kualitasnya terbukti mumpuni saat dia tampil bersama Swansea City U21 di Piala Liga Inggris U21. Nathan mencetak gol, dan hal tersebut bak membuat Sintayong tak memilih pemain kaleng-kaleng. Nathan ikut berperan dalam kemenangan 6-1 Swansea City U21 atas Hull City. Nathan mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-57. Bahkan nama dia sering masuk ke skuad utama Swansea City, namun belum diberi kesempatan debut. Dan kini Nathan tinggal menunggu kepres dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mendapatkan status warga negara Indonesia. Kemudian disumpah dan baru bisa mengajukan perpindahan federasi. Setelah itu dapat membela timnas Indonesia. Rumor Stefano Lillipali yang tidak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan pelatih Sintayong di ajang Piala Asia 2023 menuai polemik. Akibat rumor tersebut, supporter timnas Indonesia membandingkan performa Stefano Lillipali dengan striker timnas lainnya yakni Dendi Sulistiawan. Jika dilihat dari performa, Lillipali lebih layak dipanggil dibanding Dendi, tulis @berita_garuda_id sambil membagikan foto Stefano Lillipali. Tidak hanya itu, supporter timnas Indonesia juga mengungkit jasa Stefano Lillipali saat dirinya berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dan menang melawan Burundi. Coach SCY nggak ingat yang lolosin Indonesia dan menang lawan Burundi hasil bagian dari Lillipali, asisnya begitu oke, kata salah satu netizen di kolom komentar. Diketahui Liga 2 Korea Selatan telah usai. Asnawi Mangkualam pun terbang ke Makassar setelah melewati musim 2023. Terakhir, bek kanan timnas Indonesia tersebut melakoni pertandingan bersama Jeonnam Dragon ketika melawan Bucheon FC. Mereka mengakhiri musim 2023 di posisi 7. Setelah pertandingan terakhirnya, Asnawi Mangkualam tak lagi bertanding di Liga 2 Korea Selatan. Dia memilih untuk pulang. Namun ada pemandangan menarik, yakni dia terlihat tidak seperti orang sedang liburan. Dikutip dari akun Instagram @asnawi_bhr, yakni pada tanggal 8 Desember 2023, mantan bek PSM Makassar itu justru menambahkan porsi latihannya. Dia melakukannya secara mandiri. Dalam video yang diunggah oleh Asnawi Mangkualam terlihat dia melakukan latihan di pantai dengan dibantu oleh beberapa orang. Selain itu, bentuk badan dari pemain timnas Indonesia itu disorot oleh warganet. Jarang ada pemain lokal badannya seprima Asnawi, papar salah satu netizen. Gila ototnya, ketik netizen yang lain. Piala Asia 2023 sebentar lagi akan bergulir. Tepatnya mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sementara itu, Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pastinya akan memilih nama-nama yang sesuai dengan taktik. Diketahui, pasukan Garuda akan tergabung di grup D Piala Asia 2023. Grup D Piala Asia 2023 dihuni oleh Vietnam, Jepang, Irak, dan juga timnas Indonesia. Secara peringkat dunia FIFA, anak asuh Sintayong palinglah rendah. Akan tetapi, hal itu tak akan menyurutkan semangat pasukan Garuda di ajang Piala Asia 2023. Apalagi kemungkinan besar Sintayong akan memanggil pemain abroad terbaik Indonesia. Tercatat, Indonesia memiliki talentanya yang tersebar di beberapa klub luar negeri, seperti Malaysia hingga kawasan Eropa. Dan pemain yang berasal dari Eropa mereka adalah Jay Itzes, Nathan Chueon, Elkan Bagot, Justin Hubner, Shane Patinama, Sandy Walsh,
Marcelino Ferdinand, Iver Jenner, dan juga Rafael Struijk. Vietnam menjadi salah satu tim asal Asia Tenggara yang juga melakukan program naturalisasi untuk memperkuat kedalaman skuadnya. Diketahui perbedaan pemilihan pemain naturalisasi dari Vietnam dengan timnas Indonesia ada pada posisi bermainnya. Vietnam gemar atau suka melakukan naturalisasi di posisi kiper. Vietnam menaturalisasi kiper bukan tanpa sebab, dan baru-baru ini Vietnam baru saja mendapatkan pemain asal Slovakia yakni Philipp Nguyen. Philipp Nguyen adalah penjaga gawang keturunan Vietnam Slovakia, dan dia bukan kiper naturalisasi pertama dari bintang emas. Sebelumnya ada Dang Van Lam yang dinaturalisasi sekitar tahun 2015-2016. Dia kiper yang pernah merumput di Liga 1 Jepang. Tapi menurut Park Hang-seo sebagai mantan pelatih tim tersebut, membocorkan kedua kenapa Vietnam suka menaturalisasi posisi kiper. Federasi Sepak Bola Vietnam tidak memiliki banyak informasi pemain di luar negeri. Kata Park dikutip dari The Tau 247, "Saya hanya memiliki informasi tentang penjaga gawang," imbuh Park Hang-seo. Bek kiri timnas Indonesia Shane Patinama langsung buka suara usai dipastikan hengkang dari Viking FK. Meski begitu, pemain belakang timnas Indonesia tersebut masih belum bisa menyebutkan nama klub tujuan. Namun, dirinya mendapatkan banyak tawaran dari beberapa klub. "Sejauh ini saya masih belum tahu. Ada banyak tawaran yang datang," ujar Shane Patinama saat diwawancarai oleh akun Viking Puden. "Sekarang saya hanya menunggu dengan sabar dan ingin membuat keputusan yang tepat. Jadi sekarang saya belum tahu, tapi dalam waktu dekat akan ada kejelasan," lanjutnya. Sementara itu, Shane Patinama mengisyaratkan bakal berkarir di luar Norwegia usai menyelesaikan kontrak dengan Viking FK. Meski mengisyaratkan tidak akan lanjut di Norwegia, Shane Patinama tetap menaruh respek ke Viking FK. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tak main-main dalam mempersiapkan skuad Garuda untuk menghadapi Piala Asia 2023. Pendekatannya sudah membuat media Vietnam panik. Sebelum menghadapi turnamen ini, timnas Indonesia direncanakan menjalani pemusatan latihan atau TC. Tak hanya menjalani TC, Sintayong juga telah merencanakan beberapa uji coba. 3 uji coba yang bakal dilakoni yakni dengan 2 kali melawan Libya dan sekali menghadapi Iran. Sementara itu, ternyata rencana yang disiapkan oleh Sintayong untuk menghadapi Piala Asia 2023 mendapatkan banyak perhatian dari media Vietnam. Segala pergerakan tim merah putih bahkan terus diperhatikan jelang ajang 4 tahunan tersebut. Timnas Indonesia berencana memainkan laga persahabatan yang berkualitas untuk mempersiapkan yang terbaik menghadapi Piala Asia 2023. Tulis media Vietnam The Tau 247 Sabtu 9 Desember 2023. Timnas Indonesia sudah mempersiapkan matang-matang dengan lawan yang berkualitas agar bisa melakukan persiapan terbaik. Lanjutnya, tak hanya itu, mereka juga membahas timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat 146 dan akan menghadapi Libya yang saat ini berada di peringkat 120 FIFA. Tentu akan menjadi laga yang bagus untuk skuad Garuda sebelum memulai perjuangan di Piala Asia. Di sisi lain, The Tau 247 juga menyoroti soal Sintayong yang terus menggencarkan naturalisasi sejumlah pemain. Langkah yang dilakukan oleh Sintayong ini ternyata membuat media Vietnam tak nyaman. Pasalnya dengan skuad yang ada, timnas Indonesia jadi berani memasang target tinggi. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.